Seandainya hari ini semua bisnis yang kamu kenal tiba-tiba berhenti berinovasi, mereka menolak teknologi baru dan tak mau melakukan transformasi digital. Singkatnya, mereka menutup mata dari perubahan. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu, pelan-pelan mereka akan hilang, tertinggal, lalu mati. Faktanya, transformasi digital bukan hanya soal membeli software mahal atau punya aplikasi canggih. Transformasi digital adalah bagaimana kita mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara melayani pelanggan dengan lebih cepat, tepat, dan relevan. Kenapa perusahaan besar seperti Nokia, Kodak, Blockbuster, dan BlackBerry tumbang? Karena mereka gagal bertransformasi. Mereka sebenarnya mampu memiliki teknologi yang dibutuhkan, tapi mereka lupa menyiapkan strategi, budaya, dan kepemimpinan yang mendukung. Tonton video ini dan jangan di-skip. Kita akan kupas tuntas apa sebenarnya transformasi digital itu. Bagaimana strategi, budaya, dan teknologi menyatu. Dan yang paling penting, bagaimana kita sebagai profesional maupun pemimpin bisnis bisa bertahan dan menang di era digital ini. Yuk, kita bahas bersama-sama. Transformasi digital selalu dimulai dari satu kata, strategi. Tanpa strategi yang jelas, perusahaan hanya akan menghamburkan uang saja untuk adopsi teknologi yang tanpa arah. Strategi digital berarti merumuskan visi, tujuan, dan roadmap yang mampu menjawab pertanyaan, bagaimana teknologi dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Contohnya, ketika Uber, Grab, ataupun Gojek muncul, mereka tidak hanya membuat aplikasi transportasi online. Strategi mereka adalah menjadi super app yang dapat mempermudah hidup masyarakat. Itu adalah strategi digital yang didukung oleh visi kuat dan eksekusi yang cepat. Namun, strategi hebat tidak akan pernah berhasil tanpa kepemimpinan yang berani mengambil resiko. Pemimpin transformasi digital bukan hanya CEO, tapi juga seluruh jajaran manajer hingga supervisor yang mampu menginspirasi timnya untuk berubah. Mereka harus mampu memetakan kondisi saat ini, mengidentifikasi celah, serta mengeksekusi program transformasi dengan penuh kedisiplinan. Kepemimpinan dalam transformasi digital juga berarti kemampuan dalam mengelola ketakutan di organisasi. Karena setiap perubahan pasti akan menimbulkan resistensi. Pemimpin perlu memastikan komunikasi yang transparan, memberikan pelatihan, dan mampu menumbuhkan kepercayaan bahwa digitalisasi bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk memberdayakan mereka. Disinilah kunci transformasi digital yang berhasil. Strategi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan. Strategi tanpa kepemimpinan hanya akan menjadi dokumen di laci meja. Sementara kepemimpinan tanpa strategi hanya menjadi aktivitas tanpa hasil yang terukur. Setelah strategi dan kepemimpinan, tantangan terbesar transformasi digital ada dalam budaya organisasi. Mengapa demikian? Karena teknologi hanya alat. Kalau mindset orang-orang di dalamnya masih konvensional, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas belaka. Budaya digital artinya budaya yang agile, terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi. Misalnya, perusahaan yang memiliki budaya silo, hanya fokus pada divisinya atau unitnya masing-masing, pasti akan mendapatkan kesulitan untuk bertransformasi, karena mereka tidak terbiasa dalam berbagi data dan proses. Selain itu, transformasi digital juga menuntut talenta digital. Talenta digital tidak berarti hanya programmer ataupun data scientist, tapi semua karyawan yang melek teknologi, mau belajar dan berani bereksperimen. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan talenta ini dengan pelatihan digital, dengan coaching, serta membangun ekosistem belajar. Banyak perusahaan yang berpikir cukup merekrut generasi Z atau Gen Z, serta generasi milenial
yang dianggap sebagai digital native. Padahal transformasi digital menuntut semua generasi untuk beradaptasi. Nah, budaya belajar dan mental growth mindset inilah yang menjadi kunci sukses bagi transformasi digital. Jika organisasi berhasil menciptakan budaya digital dan mampu mengembangkan talenta digital, maka setiap teknologi baru akan mudah untuk diadopsi dan memberikan value bagi perusahaan dan pelanggan. Perubahan tidak akan menakutkan, bahkan menjadi peluang untuk berkembang maju. Transformasi digital tanpa inovasi sama saja dengan berjalan di tempat. Karena inti transformasi digital adalah menciptakan nilai baru bagi pelanggan dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Inovasi bukan selalu tentang menciptakan produk baru yang revolusioner. Inovasi juga berarti memperbaiki proses, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Ini yang penting. Namun inovasi hanya bisa lahir dari organisasi yang lincah. Kelincahan atau biasa disebut agility, berarti organisasi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dinamika pasar. Dalam konteks digital, ini berarti memiliki proses pengambilan keputusan yang cepat, struktur organisasi yang fleksibel, dan budaya yang mendukung eksperimen. Contoh nyata adalah startup digital. Startup digital mampu meluncurkan fitur baru dalam hitungan minggu. Sementara perusahaan konvensional bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk persetujuan konsep saja. Inilah perbedaan antara organisasi yang agile dengan organisasi yang birokratis. Kelincahan juga berarti berani gagal cepat, dan yang terpenting adalah belajar dari kegagalan dengan cepat pula. Karena di era digital, yang terlambat akan hilang dari persaingan. Maka perusahaan harus menyiapkan struktur dan proses bisnis yang mendukung inovasi dan agility. Jadi bukan sekedar menjalankan prosedur lama dengan teknologi baru. Data adalah bahan bakar utama transformasi digital. Tanpa data, keputusan bisnis hanya didasarkan pada intuisi dan pengalaman masa lalu, bukan pada fakta dan tren aktual. Dalam organisasi digital, pengambilan keputusan berbasis data berarti setiap strategi, setiap rencana, dan eksekusi selalu dilandasi oleh insight yang akurat. Misalnya, data pelanggan digunakan untuk personalisasi layanan, data operasional digunakan untuk efisiensi proses, dan data pasar digunakan untuk inovasi produk. Namun memiliki data saja tidak cukup. Organisasi harus memiliki kemampuan data analitik yang mumpuni. Ini berarti membangun infrastruktur data, memiliki tim analisis, serta memastikan bahwa data tersedia secara real-time dengan kualitas yang terjaga. Transformasi digital juga menuntut pemimpin yang data-driven. Artinya, setiap keputusan penting harus didiskusikan dengan data sebagai dasar, bukan hanya opini. Budaya diskusi berbasis data akan meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi bias individu. Perusahaan seperti Amazon dan Netflix menggunakan data untuk setiap keputusan mereka. Dari penentuan harga, rekomendasi produk, hingga desain user interface. Data menjadi inti strategi mereka untuk memberikan layanan terbaik dan memenangkan persaingan. Transformasi digital pada akhirnya bertujuan untuk satu hal, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik lagi. Karena di era digital, pelanggan memiliki banyak pilihan, dan akibat banyaknya pilihan ini, ekspektasi mereka semakin tinggi. Customer experience dalam transformasi digital berarti bagaimana organisasi menggunakan teknologi untuk membuat perjalanan pelanggan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya menyenangkan mereka. Mulai dari proses awal mencari informasi, melakukan transaksi pembelian, hingga after sales service. Contohnya, Gojek dan Grab mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi.
sehingga pelanggan tidak perlu repot berpindah aplikasi. Atau bagaimana bank digital misalnya membuat proses pembukaan rekening cukup dari smartphone tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun menciptakan customer experience digital yang baik tidak hanya tentang aplikasi yang canggih. Ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan perilaku pelanggan, desain user interface yang intuitif, serta pelayanan yang tentunya harus responsif. Organisasi yang sukses dalam melaksanakan transformasi digital selalu menempatkan pelanggan di pusat strategi mereka. Mereka terus mendengarkan feedback pelanggan dan terus-menerus melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Teknologi adalah enabler utama transformasi digital. Namun memilih teknologi yang tepat membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan bisnis dan kesiapan organisasi. Infrastruktur digital yang kuat meliputi jaringan komputer dan jaringan internet yang handal, sistem cloud yang fleksibel, aplikasi yang terintegrasi, hingga sistem keamanan informasi yang rock solid. Tanpa fondasi teknologi yang kokoh, transformasi digital hanya akan menambah kompleksitas sistem tanpa manfaat yang nyata. Contoh perusahaan yang berhasil membangun infrastruktur digitalnya adalah Telkomsel. Dengan sistem cloud mereka, mendukung layanan digital secara real-time dan scalable. Selain itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi arsitektur teknologi yang modular dan scalable. Artinya, setiap sistem dapat saling terhubung dan mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis yang terus berubah. Keamanan informasi juga menjadi faktor penting. Karena semakin digital sebuah organisasi, semakin besar pula risiko serangan cybernya. Maka transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan tata kelola keamanan informasi dan tentunya kesadaran seluruh karyawan. Nah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Sekarang coba kamu renungkan di mana posisi organisasi atau bisnis kamu dalam perjalanan transformasi digital. Apakah kamu sudah punya strategi digital yang jelas? Apakah budaya organisasi mendukung perubahan? Apakah talenta digital di perusahaanmu sudah siap? Ingat, transformasi digital bukan proyek 1 atau 2 tahun. Ini adalah perjalanan panjang yang menuntut komitmen, inovasi, dan kepemimpinan yang kuat. Perubahan akan terus datang, dan hanya mereka yang siap akan bertahan. Bila perusahaan kalian membutuhkan layanan asesmen digital maturity untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kematangan digital perusahaan dalam berproses transformasi digital, silakan hubungi PT Net Solution. Informasi kontak ada pada kolom deskripsi video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan juga subscribe channel ini. Karena kedepannya kita akan membahas banyak topik lainnya seputar transformasi digital, tata kelola IT, manajemen layanan IT, dan teknologi informasi secara umum, sehingga akan banyak membantu kamu untuk menjadi profesional dan pemimpin yang adaptif di era digital. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.